Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa juga kita sanjungkan salat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf sedianya kita rutin ya tiap hari Kamis, tetapi mohon maaf kemarin saya ada agenda yang tidak bisa saya tinggal, hingga kemarin diatur ulang jadwalnya oleh Mas Dika, dan kebetulan gantian malam hari ini Mas Dika yang ada acara yang tidak bisa ditinggal, jadi beliau tidak bisa menemani kita, tapi tidak masalah. Teman-teman dan semuanya, kita akan melanjutkan materi yang ketiga ya. Operator mohon izin share screen ya. Baik, kita mulai nggih. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan melanjutkan materi yang ketiga. Materi ini adalah kelanjutan materi yang kemarin ya. Jadi kalau kemarin kita di Muqaddimah itu kita menggambarkan bagaimana kesempurnaan Islam yang terwujud dalam hukum-hukumnya. Kemudian ada beberapa pembagian ya, aturan-aturan Allah, ada yang kaitannya dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minan nafs. Nah, kemudian bagian yang pertama kemarin adalah hablum minallah, ada di sana akidah dan ibadah. Nah, nanti kita akan membahas satu-satu kaitannya dengan bagian-bagian itu. Yang pertama ini adalah tentang keimanan. Baik, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ya, nanti boleh dicek, boleh dipelajari juga, dibaca-baca tafsirnya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Jadi dalam surat itu Allah menjelaskan bahwa Allah sendirilah yang telah mengeluarkan kamu, maksudnya adalah manusia, dari perut ibumu. Maksudnya kita dilahirkan dari perut ibu kita ya. Nah, ketika kita lahir dari perut ibu kita itu, kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Nah, kemudian Allah memberi kamu pendengaran, artinya memberi kita ya, manusia memberi pendengaran. Allah memberi kita pendengaran, penglihatan, dan hati, supaya bersyukur. Kemudian kita akan melihat, menyimak beberapa penjelasan dari para ulama ya, ulama tafsir. Yang pertama, lafal dan Allah mengeluarkan kamu. Nah, ayat ini menjelaskan, kata ini ya, kalimat ini menjelaskan bahwa Allah sajalah yang bisa. Nah, ini otomatis menjadi bantahan kepada agama lain atau keyakinan-keyakinan lain yang mereka meyakini Tuhan-Tuhan mereka itu adalah pencipta alam semesta dan pencipta manusia. Jadi lewat ayat ini sebenarnya Allah ingin membantah, memberi penjelasan dan sekaligus membantah. Artinya begini, apakah ada gitu ya? Apakah ada selain Allah itu yang bisa mengeluarkan manusia dari perut ibunya? Nah, artinya begitu. Tentu saja jawabannya adalah tidak ada. Nah, makanya dalam salah satu tafsirnya dikatakan ayat ini menunjukkan kekuatan. Jadi memang betul-betul Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan kemudian memberikan ilmu kepada manusia, ingin memberikan pengetahuan kepada manusia bahwa Allah sajalah yang bisa mengeluarkan manusia dari perut ibunya, gitu ya. Jadi andai kata atau apabila ada manusia yang menyembah berhala, menyembah selain Allah, di sini dibantah oleh Allah. Apakah berhala itu, apakah Tuhan selain Allah itu bisa melakukan hal ini? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Nah, kemudian penjelasan tentang kalimat dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. La ta'lamuna syai'a. Ini kenyataan ini memang tidak bisa kita pungkiri ya. Kita semua ini lahir dari perut ibu kita ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa.
Bahkan pernah saya tanya untuk menjelaskan keadaan bahwa kita ini memang betul-betul tidak tahu apa-apa ya ketika lahir. Coba, siapa di antara kita ini yang tahu hari apa kita lahir? Maksudnya, apakah ketika kita ini lahir, langsung kita ini bisa melihat kalender, bisa melihat jam, dan tahu itu hari apa? Tentu tidak ada. Kita ini tahu tanggal lahir kita. Seperti saya misalnya, saya lahir tanggal 27 Oktober misalnya. Bukan kok saya itu tahu dari saya sendiri gitu. Tetapi itu adalah informasi dari orang tua bahwa kamu itu dulu lahirnya tanggal 27 Oktober. Kemudian kita dicatatkan dalam secara administrasi, dicatat di dalam akta kelahiran, dan itu menjadi identitas kita. Andai kata kok ibu kita itu, orang tua kita ya, misalnya kita itu lahir, saya misalnya lahir tanggal 25, kemudian ibu saya itu, orang tua saya mengatakan kamu itu tanggal lahir adalah 27, ya saya pasti juga akan nurut saja karena saya tidak tahu apa-apa ketika lahir. Nah, inilah salah satu contoh bahwa betul kenyataan ini tidak bisa kita ingkari, bahwa Allah mengeluarkan kita ini dari perut ibu kita ini dalam keadaan kita ini memang betul-betul tidak tahu apa-apa. Warna kita tidak tahu, nama-nama benda kita tidak tahu, ya kan? Kita tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian Allah itu membentuk kita dalam rahim dan menumbuhkan kita hingga menjadi manusia. Inilah penjelasan dari beberapa ulama yang dari kalimat dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Nah, kemudian berikutnya adalah kalimat masih dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun ya. Nah, di sini salah satu tafsirnya yaitu Syekh Asy'ati mengatakan begini. Kemudian Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati secara khusus. Nah ini, ketika kita ini tidak mengetahui apapun, tidak tahu sesuatu ketika kita lahir, ternyata Allah ini luar biasa. Kalau di surat At-Tin ya, di sana dijelaskan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah ini telah menciptakan kita ini dalam sebaik-baik ciptaan. Artinya dari sisi fisik, dari sisi kelengkapan anggota tubuh, kemudian dari ya semuanya. Cara kita berdiri, cara kita makan, posisi tangan kita, bentuk tangan kita, posisi mata kita, hidung, telinga, rambut, gigi, kelengkapan anggota tubuh, ada akal, ada hati, ada ginjal, dan seterusnya. Ini adalah memang Allah menciptakan kita ini, menciptakan manusia ini memang dalam bentuk yang sangat sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Nah, dari sekian banyak anggota tubuh kita ini, tentunya semuanya ini punya fungsi, punya manfaat. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia, anggota tubuh kita ini, kok tidak ada manfaatnya. Akan tetapi di ayat ini, Allah menyebut 3, ya, yang disebut itu 3 anggota tubuh. Nah, tentu ini adalah istimewa. Ketika Allah menyebut 3 anggota tubuh ini, Allah nanti punya maksud tertentu tentunya. Kita tahu bahwa anggota tubuh kita ini vital semua ya. Contoh, hidung untuk bernafas, ada paru-paru, ada kerongkongan, ada ginjal, ada jantung. Ini sangat vital semua. Tetapi bukan itu yang disebut oleh Allah dan bukan itu yang diberi keutamaan oleh Allah. Tetapi apa? Di sana di ayat di Quran surat An-Nahl 78 tadi itu Allah menyebut 3 anggota tubuh yang istimewa itu adalah pendengaran ya. Satu adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah hati. Pendengaran tentu ini adalah fungsi dari telinga ya untuk mendengar. Penglihatan tentu ini adalah fungsi dari anggota tubuh yang bernama mata dan hati. Nah, soal hati ini nanti para ulama ada penjelasan ya. Karena nanti beberapa ulama menjelaskan hati ini nanti kaitannya untuk berpikir. Maka ada yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah akal seperti itu. Nah, di sini salah satu penjelasan ulama yaitu Syekh Asy'ati mengatakan Allah menyebut 3 anggota tubuh ini, pendengaran, penglihatan, dan hati, karena di sana ada kemuliaan dan keutamaan yang lebih
dibanding dengan anggota tubuh lain. Semuanya baik, semuanya punya fungsi yang istimewa, tetapi 3 anggota tubuh ini punya keutamaan. Apa keutamaannya? Ternyata adalah mereka ini, ketiga anggota tubuh ini adalah kunci pembuka ilmu. Nah, inilah istimewanya. Maka para ulama juga mengatakan tidak ada ilmu yang kita terima ini kecuali masuknya adalah lewat dari salah satu atau keduanya atau ketiga-tiganya melalui alat atau anggota tubuh yang disebutkan oleh Allah di ayat ini, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi inilah ketika kita ini tidak tahu apa-apa, Allah ini memberi modal kepada kita, memberi modal pendengaran, memberi modal penglihatan dan hati. Akhirnya apa? Ketika bayi itu dia mulai tumbuh, nanti diajari oleh orang tuanya. Ini meja, misal, ada warna-warna. Kita dulu diajari. Lewat mana? Kita mendengar dan kita melihat objek-objek itu. Dan kemudian merasuk dalam akal kita dan tersimpan dalam memori akal kita. Itulah. Jadi memang betul. Dan ketika anak itu bertumbuh lagi, menjadi lebih besar lagi, kemudian diajari nama-nama benda, kemudian diajari berhitung, kemudian diajari pelajaran-pelajaran yang lain, diajari sholat, diajari siapa Tuhannya, ya kan? Diajari ternyata ada surga, ada neraka dan semuanya. Itulah istimewanya 3 anggota tubuh yang disebutkan oleh Allah di ayat ini. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, kita lanjutkan. Masih di penjelasan pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan Allah menciptakan untuk kalian, ya, untuk manusia ini media untuk belajar. Apa ya 3 tadi itu? Untuk belajar dan memahami, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, kalau tadi itu ketiga anggota tubuh ini adalah pintu masuknya ilmu, nah, maka salah satu ilmu itu adalah ilmu untuk pengetahuan, untuk kita ini tahu siapa sejatinya Sang Pencipta, siapa sejatinya yang membuat, yang menciptakan alam semesta dan yang mengatur kehidupan kita. Nah, maka beliau Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan hikmah dari Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati itu supaya kita beriman kepada Allah. Nah, maka ini sangat penting, nanti akan kita bahas pelan-pelan ya. Bagaimana proses nanti keimanan yang melibatkan pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal tadi itu. Nah, sebenarnya proses keimanan itu nanti simpel dengan 3 anggota tubuh ini, gitu ya. Jadi memang Allah itu kan nanti kewajiban seorang manusia itu kan nanti makrifat, mengenal siapa Tuhannya. Nah, ketika Allah itu meminta, menyuruh manusia untuk tahu siapa Tuhannya, maka Allah ini adil, sudah memberikan modal yang semuanya ini pasti punya. Nggak memandang dia laki-laki, nggak memandang dia perempuan, nggak memandang dia kaya atau tidak memandang dia hidupnya di kota atau di desa atau di pedalaman, modalnya ada. Gitu ya. Nah, jadi pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal tadi itu menjadi pintu pembuka ilmu dan supaya kita ini beriman pada Allah. Dengan apa? Dengan nanti kita ini menemukan sebuah keyakinan melalui pendengaran, penglihatan, dan akal itu nanti kita akan menemukan keyakinan bahwa siapa nanti Sang Pencipta itu. Nah, akhirnya nanti kita akan menemukan keimanan. Nah, kemudian ini tafsirnya Ibnu Katsir ya. Beliau mengatakan begini. Allah memberi manusia pendengaran hingga ia dapat mendengar. Penglihatan hingga ia dapat melihat. Nah, ini tadi yang dikatakan hati itu maksudnya akal, salah satunya adalah tafsirnya Ibnu Katsir. Dan hati yakni akal. Nah, kemudian dengan akal itu manusia dapat membedakan di antara segala sesuatu. Jadi inilah yang kemudian nanti akan kita tahu istimewanya akal. Akal ini adalah organ tubuh, ya, anggota tubuh kita yang ternyata ini sangat-sangat istimewa.
Semua istimewa, semua bermanfaat, tetapi akal ini sangat luar biasa. Allah memberi manusia itu dengan akal, tidak kepada hewan, tidak kepada tumbuh-tumbuhan, tetapi diberikan akal itu kepada manusia. Dan akal itu diberikan oleh Allah punya fungsinya untuk berpikir, untuk membedakan mana baik, mana buruk. Gitu ya. Jadi nanti melalui akal inilah manusia itu bisa mencapai keimanan, bisa mencari siapa Tuhannya, seperti itu. Baik, kemudian masih di tafsirnya Ibnu Katsir, lalu bagaimana prosesnya itu kan ketika manusia tadi itu bayi lahir tidak tahu apa-apa, kemudian diberikan oleh Allah itu pendengaran, penglihatan dan hati, bagaimana prosesnya nanti dia itu bisa mencapai keimanan dan punya ilmu-ilmu yang sangat banyak tadi itu. Maka Allah juga tidak serta-merta ini ya, apa namanya, membuat fungsi itu langsung berjalan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seorang anak itu penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, dan satu lagi tentunya adalah akalnya adalah sempurna. Sempurnanya akal itu ditandai dengan balik. Nah, maka nanti ada kaitannya masa-masa balik dan sempurnanya akal. Kalau dalam hadis dikatakan diangkat pena, maksudnya tidak dicatat apa dosanya gitu ya. Seorang itu 3, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sembuh dari gilanya, yang ketiga adalah anak-anak sampai dia balik. Nah, ini. Maka di dalam syariat ini juga ada, ternyata Masya Allah, Allah ini memberikan pelajaran bagi kita. Proses tumbuhnya manusia itu ternyata juga seiring dengan matangnya akal, kesempurnaan akal. Kalau anak kita mungkin kita kita kasih tahu, Dek, Mas, Mbak, atau apalah kita manggil anak kita ya, kita itu yang menciptakan adalah Allah gitu. Mungkin dia hanya menerima itu, tetapi mungkin Allah itu di mana dan seterusnya dia belum bisa berpikir. Tapi ketika seorang ini menginjak dewasa, balik itu ya, dia nanti akan berproses. Akalnya akan sempurna sehingga muncul pertanyaan nanti. Untuk apa saya hidup misalnya? Dari mana atau saya ini dan seterusnya. Itu ya. Nah, sehingga nanti kesempurnaan akal itu akan membawa seseorang nanti bisa berpikir. Makanya di dalam Islam, seorang yang belum balik dia tidak dikenai taklif, tidak dikenai hukum. Kalau belum melaksanakan perintah atau kewajiban, belum berdosa. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tujuannya apa? Gitu kan? Allah menjadikan kita dapat mendengar, melihat, dan berpikir itu untuk dapat mengemban beban. Ternyata nanti dengan sempurnanya akal tadi itu, nanti Allah itu akan memberikan kepada kita ini taklif. Taklif ini adalah beban hukum. Artinya hukum-hukum yang diberikan Allah pada kita. Misalnya sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib. Itu maksudnya adalah taklif, beban hukum ya. Nah, kemudian Allah nanti juga akan memberikan perintah dan larangan. Gitu. Nah, ini beban kepada manusia ini diberikan oleh Allah kepada orang yang akalnya sempurna, gitu. Ya. Jadi kalau tidak ada akal dalam diri seorang, maksudnya seperti orang gila, anak-anak itu kan akalnya belum sempurna, maka dia belum terkena taklif. Nah, baik kita lanjutkan. Di akhir ayat itu Allah menjelaskan kita ini dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun, kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kita ini bisa menemukan keimanan, supaya kita ini bisa mendapatkan ilmu, karena 3 anggota tubuh tadi itu adalah pintu masuknya ilmu. Ya, maka di akhir ayat itu Allah mengatakan supaya kamu bersyukur. Bersyukur maksudnya bagaimana? Bersyukur kepada Allah karena kita ini sudah diberi pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai sarana untuk mengenal Allah. Ketika kita ini mengenal Allah, maka kita ini hidupnya akan enak di dunia hingga di akhirat. Itu. Maka sebaliknya,
Kalau kemudian anggota tubuh ini, terlebih yang tiga ini ya, pendengaran, penglihatan, dan hati ini tidak digunakan sebagaimana tujuan Allah memberi, yaitu untuk mencari keimanan sebagai pembuka ilmu sehingga kita tahu siapa Tuhan kita, untuk apa kita ini hidup, dan seterusnya, maka kelak anggota tubuh ini akan menjadi saksi, akan menggugat kita atas perilaku kita yang tidak menggunakan anggota tubuh kita ini sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita sebagai sarana untuk mengenal Allah, sebagai sarana untuk kita ini taat kepada Allah. Jadi, naudzubillah ya, jika ada orang yang kemudian tidak mau menggunakan pendengarannya, penglihatannya, dan akalnya untuk mengimani apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, kalau pendengaran, penglihatan, insya Allah kita semuanya sudah paham ya. Tetapi ada satu yang spesial yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu adalah akal. Akal ini memang diberikan oleh Allah kepada manusia, tidak kepada hewan, tidak kepada makhluk yang lain. Contoh misalnya, akal ini sangat-sangat istimewa. Manusia ini dulu ketika bepergian jalan kaki, kemudian hewan itu seperti kuda, unta itu bisa ditundukkan oleh manusia. Untuk apa? Untuk dijadikan sarana transportasi, ya kan? Kemudian setelah itu muncul orang berpikir menggunakan akalnya tadi itu, menemukan sepeda misalnya, sepeda kayu, ya kan? Belum ada mesinnya. Nah, kemudian berkembang terus dengan akalnya ini. Kemudian muncullah sepeda motor. Sepeda motor dulu mungkin masih sangat sederhana. Sampai sekarang ada pesawat, ada roket, dan seterusnya. Bangun rumah juga sama. Manusia ini dulu katanya rumahnya ini cuma dari tanah liat, dibikin batu dan seterusnya, kan? Tapi coba kita lihat arsitektur sekarang sangat berkembang, ya kan? Nah, coba kita bandingkan dengan hewan. Paling mudah misalnya burung lah ya, yang ada di sekitar kita, yang mudah kita temui. Kalau di tempat saya, burung pipit misalnya ya, yang sering kita jumpai, itu dari saya kecil sampai saat ini, burung pipit itu kalau mau bertelur, bikin sarang ya kan. Coba perhatikan, sarangnya itu dari dulu saya kecil sampai sekarang, kalau saya perhatikan ya gitu-gitu aja. Nggak pernah mereka ini bikin sarang itu ngumpulin kerikil, kemudian dirangkai dengan apalah gitu kan, sehingga sarangnya ini menjadi bagus. Tapi mesti dari apa? Dari daun ya, atau rumput gitu kan. Nah seperti itu. Manusia dulu ketika ada alas kaki, gitu kan, berkembang sampai sekarang modelnya, ya kan. Nah, tapi kalau ayam misalnya, ayam itu kemana-mana itu nggak pakai nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nggak ada ayam itu yang bikin sepatu, bikin sendal, nggak ada, karena mereka tidak punya akal. Otak ada ya, tetapi akal ini mereka nggak ada. Nah, inilah anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Akal punya fungsi untuk membedakan, punya fungsi untuk berpikir. Ya, dari berpikir itu salah satunya nanti adalah untuk membedakan. Nah, Allah menganugerahkan pada manusia ini salah satunya adalah akal. Di samping ada panca indera ya tadi ya. Ada penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Nah, akal ini adalah salah satu unsur terpenting dalam proses berpikir. Ini. Karena kalau tidak ada akal, nanti orang ini nggak bisa berpikir. Ini salah satu keistimewaan akal. Nah, lalu teman-teman sekalian, hakikatnya akal itu untuk apa? Kan seperti itu ya. Kalau hanya sebatas membuat inovasi, ya oke, gitu kan. Tetapi hakikatnya Allah ini memberi akal manusia itu apa gitu. Tujuan Allah memberi manusia akal itu apa? Nah, tadi di ayat yang kita bahas tadi itu, hakikatnya akal ini adalah untuk kita ini mencari keimanan, salah satunya itu. Atau kalau mungkin kita bahasakan begini, mencari hakikat hidup kita ini itu apa. Jadi akal ini kan, coba
mata ini kan nggak bisa untuk mikir ya. Ya jadi memang anggota tubuh yang bisa untuk berpikir itu ya akal, otak akal gitu kan. Kalau mata yang untuk melihat gitu. Jadi untuk mencari hakikat hidup kita ini untuk apa itu ya kita menggunakan akal. Kita ini berpikir. Nah, karena nanti kalau kita ini tidak menggunakan akal kita untuk mencari sebenarnya apa sih kita ini? Sebenarnya ngapain sih di dunia ini? Sebenarnya Allah ini ciptakan kita di bumi ini itu apa sih gitu kan? Kalau kita tidak mengoptimalkan akal kita sehingga ketemu jawaban yang benar gitu kan. Hakikat hidup kita ini untuk apa? Nanti bisa-bisa kita ini layaknya fata morgana gitu kan. Atau bisa jadi kita hidup kita ini tanpa arah yang jelas, tersesat gitu kan. Bahkan juga tidak mustahil orang yang menggunakan akalnya tidak sesuai dengan tujuan penciptaan akal itu, dia bisa nanti akan menjadi penentang sang pencipta. Nah, ini zat yang menciptakan manusia, zat yang memberi akal pada manusia justru akan ditentang. Contoh misalnya, kalau secara fitrah manusia ini kan punya kecenderungan kepada lawan jenis ya. Diciptakan oleh Allah itu laki-laki dan perempuan. Udah itu aja. Cuma ada laki-laki dan ada perempuan. Lah Allah menciptakan laki-laki itu tertariknya pada perempuan. Pun begitu sebaliknya perempuan tertarik pada laki-laki. Nah, tapi coba kalau akal ini kemudian tidak kita gunakan untuk memahami itu. Oh iya ya, ternyata Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu tujuannya supaya kita ini punya keturunan. Supaya punya manusia ini apa berkelanjutan hidupnya ada terus manusia. Coba kalau manusia ini laki-laki semua, gimana? Nanti nggak ada penerus manusia ya kan? Manusia lahirnya dari siapa? Dari ibu, dari wanita. Nah, tapi kemudian bisa kalau akal itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, justru akal ini akan digunakan untuk menentang sang pencipta. Contohnya apa? Ya pelaku-pelaku, misalnya mohon maaf LGBT, G misalnya, laki-laki suka dengan laki-laki. Secara akal ini kan nggak masuk akal ya. Laki-laki suka dengan laki-laki. Lah tujuan dibuat laki-laki perempuan itu kan supaya ada keturunan. Lah kalau laki-laki dengan laki-laki bagaimana akan mendapatkan keturunan. Tapi sekali lagi akal ini memang dia punya kemampuan untuk berpikir. Bisa jadi mereka ini akan membuat alasan. Dengan akalnya mereka akan membuat alasan. Salah satu yang pernah saya baca itu orang-orang LGBT itu mengatakan, loh saya ini sebenarnya perempuan, tapi Tuhan itu salah memasukkan ke dalam jasad laki-laki. Nah, itu kan Tuhan saja disalahkan coba. Dan dia nyata-nyata apa menentang sang pencipta. Kayak apa fenomena kemarin di Piala Dunia ya, ada beberapa eh, apa namanya negara peserta Piala Dunia itu yang terang-terangan mereka mengkampanyekan LGBT. Nah, itu. Ini adalah salah satu contoh saja bagaimana ketika manusia itu dia menggunakan akalnya tidak sesuai dengan tujuan Allah itu memberi dia akal. Justru akalnya digunakan untuk menentang sang pencipta. Karena memang tabiat akal itu dia bisa berpikir. Berpikir nanti bisa berpikir salah dan bisa berpikir yang benar. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana manusia itu nanti kok bisa salah, gitu kan? Dalam memahami hakikat hidup. Banyak faktor ya. Nah, salah satunya ini. Kalau kita lihat dari perspektif tadi, akal tadi itu, manusia itu dia bisa salah memahami hakikat hidup ketika apa? Ketika dia ini lalai dalam menggunakan potensi akal atau enggan. Gitu. Enggan itu maksudnya cuek. Udahlah hidup ini kan jalanin aja. Biarin kayak air mengalir gitu ya. Dia tidak berpikir kenapa kok di sana ada orang pergi ke masjid. Kenapa kok di sana ada orang menutup aurat? Ah, biarin. Nah, misalnya seperti itu. Dia enggan. Kan harusnya dia berpikir, loh, kenapa kok ada orang yang beriman? Kenapa ada orang pergi ke masjid? Oh, dia beribadah. Kenapa dia beribadah? Nah, kan seperti itu. Oh, ternyata ini adalah kewajiban. Loh, kenapa kok wajib? Oh, dia akan berpikir terus, berpikir. Kalian ini akan dia gunakan untuk berpikir.
Tapi kalau orang yang lalai, yang enggan, udahlah cuat aja. Yang penting happy, yang penting trendy dan seterusnya. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, arah hidupnya nggak jelas, tidak sesuai dengan hakikat penciptaan itu sendiri. Ya, sehingga bisa jadi nanti yang dijadikan Tuhan itu adalah akalnya itu sendiri. Akalnya akan dijadikan Tuhan. Aku pengen apa, ya udah, aku lakuin. Nah, seperti itu. Tidak melihat halal haram, tidak melihat ini boleh nggak sama Allah. Nah, seperti itu. Jadi hawa nafsu, akal akan dijadikan Tuhan sebagai penentu sikap dan tujuan hidupnya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, ini. Kemudian bagaimana ketika kita ini sudah diberikan akal oleh Allah, sehingga kita tidak tergelincir itu ya. Nah, tahapannya begini. Ketika manusia ini menginjak usia balik ya, dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan kesempurnaan fungsi akalnya. Ya, nah ini saya lanjutkan. Nah, beberapa kali saya pernah ya menanyakan hal ini kepada anak seusia SMP dan SMA. Saya bertanya begini, pernah nggak suatu ketika, entah itu di siang hari atau malam hari, teman-teman ini merenung atau terfikir atau terbersit sebuah pertanyaan, aku ini dari mana? Ngapain aku hidup di dunia? Kalau teman-teman semua yang ada di sini pernah mengalami itu, ya itulah, itu adalah salah satu proses ini. Akal itu sudah mulai sempurna, sesuai dengan fungsinya. Mulailah dia ini berpikir tentang hal-hal yang paling mendasar. Yaitu hal-hal yang paling mendasar adalah ujung. Setelah itu sudah tidak ada lagi pertanyaan kan seperti itu. Ujungnya apa? Yang paling mendasar atau ujungnya apa? Ya dari mana kita ini, untuk apa kita ini hidup? Nah, itu. Coba siapa yang di antara teman-teman di sini ketika mungkin usia SMP atau SMA pernah terbersit pertanyaan yang serupa dengan seperti itu? Pernah ya? Ada yang nggak terbersit pertanyaan seperti itu? Oke. Nah, mungkin kita renungkan sendiri-sendiri ya. Nah, ketika terbersit pertanyaan seperti itu, maka ini harus dijawab. Paling kan dulu kalau kita ini dapat jawaban itu, ya kita itu dari orang tua, gitu kan. Ketika itu tidak merasa puas, kemudian, lah orang tua dari mana? Dari kakek nenek dari mana? Dari babu dan seterusnya sampai Adam, gitu kan. Lah Adam dari mana? Dikejar sampai ujungnya. Dari Allah, diciptakan oleh Allah. Nah, terus mungkin juga muncul pertanyaan lagi. Loh, saya ini di dunia ini ngapain? Saya kok diciptakan di dunia ini ngapain? Kan seperti itu. Apakah cuma nunggu giliran mati? Atau cuma nongkrong, makan, minum, tidur, sekolah, atau kerja, terus nanti tidur lagi seperti itu? Nah, ini adalah hal-hal yang paling mendasar. Nah, pertanyaan yang paling mendasar ini harus tuntas. Gitu ya. Karena nanti kalau tidak tuntas, ya hidupnya nanti bisa kacau. Nah, inilah hal yang mendasar ini harus terjawab dengan tuntas. Karena saking mendasarnya, saking pentingnya pertanyaan yang mendasar tadi itu ya, itu Syekh An-Nabhani menyebut sebagai Uqdatul Kubro atau simpul yang besar. Simpul itu apa? Kalau ada tali kemudian dibuat apa? Simpul ya. Buntelan kalau orang Jawa itu kalau belum terurai, belum dilepas itu jadi ruwet itu kan. Tapi kalau itu sudah bisa diurai, tali itu nanti bisa lurus lagi, tidak ada yang ruwet di situ, itulah terurai. Nah, maka ini karena sifatnya yang sangat mendasar, itu disebut sebagai Uqdatul Kubro atau simbol yang sangat besar. Ya. Kenapa? Karena ketika simpul ini nanti terjawab, terlepas apapun jawabannya ya, benar atau salah, itu nanti orang itu akan menjalani kehidupannya itu sesuai dengan jawaban dari Uqdatul Kubro itu. Nah, yang jadi persoalan, Uqdatul Kubro itu apa? 3 simbol besar itu apa? Nah, ini ada 3 ya. Dari mana manusia
kehidupan dan alam semesta ini? Ini yang bisa jawab pakai apa kira-kira? Pakai mata, pakai telinga, pakai jantung, atau pakai akal? Ya peran akal yang bisa menjawab ini. Didukung nanti dengan alat indera yang lain. Yang kedua, untuk apa manusia, kehidupan, dan alam semesta ini ada? Dan yang ketiga, kemana manusia, kehidupan, dan alam semesta ini setelah di dunia. Jadi 3 simbol besar ini harus terurai, harus terjawab. Ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Insya Allah pekan depan, gitu ya. Nah, biar penasaran dan nanti penjelasannya biar bisa tuntas karena ini waktunya tinggal sekira 20 menit. Ya, biasanya sampai setengah 9, nanti dilanjut dengan tanya jawab ya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di sini bahwa Allah ini sudah memberikan kita modal berupa umur jelas, modal berupa anggota tubuh yang istimewa. 3 yang disebut Allah yang istimewa itu 3. Pendengaran, penglihatan, dan akal. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai pintu masuknya ilmu, sebagai alat untuk mencapai keimanan. Wabil khusus adalah akal. Akal diciptakan oleh Allah punya kemampuan untuk berpikir. Nah, nanti salah satu fungsi akal itu akan kita gunakan untuk menjawab 3 simbol besar ini. Dari mana kita, kehidupan dan alam semesta ini, untuk apa manusia, hidup dan alam semesta ini, dan akan kemana manusia, kehidupan dan alam semesta ini nanti setelah kehidupan dunia berakhir. Kenapa? Karena kalau orang ini ya, secara fitrah kan tadi ketika usia-usia balik itu akal sempurna secara fitrah, secara penciptaan itu seperti itu. Nah, akan muncul di antara pertanyaan-pertanyaan itu kalau dikelompokkan dari sekian banyak pertanyaan yang terbesit dalam hati kita itu ya 3 pertanyaan ini. Nah, kalau manusia ini, kita ini menjawab pertanyaan ini dengan asal-asalan atau terjawab tetapi kemudian tidak sampai yakin, tidak sampai kemudian memberikan efek dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa jadi hidup kita ini fata morgana atau sesat, atau kemudian ngalir seperti air yang mengalir tanpa tujuan yang jelas, jauh dari hakikat tujuan Allah menciptakan manusia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan dari teman-teman sekalian, boleh menambahkan, boleh mengoreksi jika ada sesuatu yang saya sampaikan itu keliru, atau boleh kita diskusi seperti biasa. Monggo saya persilahkan.